Hari ini mohon izin saya beri kuliah gratis tentang public speaking. Walaupun saya juga nggak pandai, tapi ngertilah dikit-dikit itu. Kayaknya Anda itu benar-benar nggak kepo. Dan ini, tetapi kenapa ketika nama Pak Prabowo itu disebutkan orang bertepuk tangan? Jawabannya sangat mudah. Karena konteks yang disampaikan oleh yang menyebutkan, oleh yang menyampaikan itu adalah memperkenalkan bahwa inilah presiden berikutnya gitu loh. Coba disebutkan nama Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya nggak ada yang tepuk tangan gitu loh. Pakai logika Pak Rocky. Anda benar-benar nggak pernah hadir di suatu acara formal, bahkan mungkin acara pengantin aja nggak pernah. Nggak ada yang ngundang masalahnya. Nggak punya tetangga Anda itu, nggak punya lingkungan sosial karena Anda selalu mencaci maki orang, membodoh-bodohkan orang. Itu aja yang saya tahu. Males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Kali ini kita akan kembali melawan pembodohan. Kenapa? Ya karena pembodohan ini dilakukan secara masif, apalagi yang lebih penting dilakukan oleh tokoh publik. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Kalau saya yang melakukan pembodohan, berapa sih subscriber saya? Nama saya tidak akan ada di Google. Tetapi kalau namanya tokoh publik, tentunya tidak hanya di YouTube, di mana-mana, di platform manapun, namanya itu terserak di Google. Dan hari ini juga para YouTuber kecil dan receh seperti saya ini harus banting setir, memutar otak untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Karena ide-ide channel receh, konten-konten receh ini sudah diambil oleh channel besar itu. Channel yang seharusnya lebih bisa mengedukasi karena yang mempunyai seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, seorang intelektual. Praktiknya memalukan. Alih-alih mereka itu memberi pencerahan dengan ilmu yang mereka kuasai, enggak. Sama saja seperti kita, mereka membagikan potongan-potongan video, reaction video, konten-konten receh yang sama sekali tidak ada substansinya. Lah kalau kita memang kan nggak punya ilmu. Hari ini izinkan saya memberikan kuliah gratis kepada ini dua orang tokoh penting loh ini. Sejoli ini, yang satu adalah jurnalis senior Hersubno Arif, yang satunya adalah presiden akal sehat yang terhormat Bapak Rocky Gerung. Hari ini mohon izin saya beri kuliah gratis tentang public speaking. Walaupun saya juga nggak pandai, tapi ngertilah dikit-dikit itu. Kayaknya Anda itu benar-benar nggak kepo. Dan ini Pak Hersubno Arif itu kayaknya memang hanya bagian memberi pertanyaan yang mengarah. Kemudian Pak Rocky Gerung itu sepertinya nggak pernah nonton TV juga. Pokoknya pertanyaan dari Hersubno Arif itu langsung dijawab sesuai keilmuannya, sesuai tendensinya, sesuai pretensinya. Dia nggak melihat aslinya, keadaan aktualnya itu seperti apa. Itu menurut saya ciri-ciri orang yang sombong. Belum selesai pertanyaannya bahkan mungkin langsung dijawab. Saking pinternya. Jadi izinkanlah di kesempatan ini saya sebut Anda sebelum saya lanjutkan. Saya sebut Bapak Presiden akal sehat ini, lebih tepatnya Anda adalah Bapak Presiden akal dangkal. Mari kita kuliti si Profesor Dungu ini. Benar-benar ternyata memang membuat kita dungu. Jangan teman-teman, hari ini kita harus bisa menyaring informasi walaupun itu datang dari seorang profesor sekalipun. Maaf, saya tidak bermaksud tidak menghargai pendidikan. Saya orang yang sangat menghargai pendidikan. Tetapi kalau seperti ini nggak cocok. Oke, seperti apa kasusnya? Jadi Rocky Gerung itu di channelnya mengupload video. Seperti biasa dia bersama pasangannya, dua sejoli ini yaitu Pak Hersubno Arif. Ini adalah jurnalis senior setahu saya. Dia mengupload video yang membahas tidak ada tepuk tangan yang riuh saat Presiden Jokowi, nama Presiden disebutkan di acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR.
Ini dimuat di mana-mana, kata siapa itu? Yusuf Muhammad. Ini namanya kebalikan dengan saya, makanya ya berpikirnya terbalik dia. Kalau saya kan Muhammad Yusuf. Ya, ini barisan pembenci Jokowi, nggak ada masalah. Anda cek di Google berita tentang tidak banyak yang memberi tepuk tangan untuk Pak Jokowi ini, nggak banyak. Hanya channel itu saja, Tribun News, Nusantara TV, terus ya itu Siwut punyanya Yusuf Muhammad itu kayaknya. Channel-channel berita besar nggak ada yang muat. Karena ini memang pembodohan gitu loh. Saya kuliahi Anda mengenai public speaking dan juga bagaimana berbicara di tempat publik. Kayaknya si Rocky Gerung itu menanggapi laporan saja dari Hersubeno Arif. Dia kayaknya nggak pernah nonton video, nonton TV atau melihat berita, membaca berita. Pokoknya dia tuh sudah menguasai semua gitu loh. Sudah paham semuanya. Jadi ketika diberi pertanyaan nggak ada konteksnya, nggak tahu konteksnya, langsung dijawab. Anda itu harus nonton TV dulu, harus nonton kejadian aktualnya supaya bisa memberi interpretasi gitu loh. Waduh, saya kulitnya habis ini Anda ini. Jadi kejadiannya itu saat pimpinan sidang sementara itu ada 3 kalau nggak salah ya, dari DPD, dari MPR, dari DPR. Yang memimpin sidang itu adalah ketua sementara. Di channelnya menyebut bahwa Pak Jokowi itu sudah ditinggalkan oleh masyarakat dengan indikasi tadi tidak ada tepuk tangan saat namanya disebut di depan atau di sidang paripurna tersebut. Kita ngobrolin hari-hari terakhir dari Jokowi ya, Bung Rocky. Akhirnya hari-hari seperti yang sering Anda gambarkan untuk Pak Jokowi itu tiba juga. Bahkan ini lebih cepat ya, Presiden Jokowi atau Pak Mulyono itu sekarang sudah sangat jelas tanda-tandanya mulai ditinggalkan. Ini tidak ada lagi tepuk tangan, apalagi puja-puji seperti yang sering dilakukan oleh lembaga survei dan para buzzernya. Momen itu terekam dalam sidang paripurna perdana DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Ketika pimpinan rapat sementara menyebut nama Jokowi, itu tidak ada tepuk tangan. Ya, soal ini sangat terkesan dia sudah dilupakan. Sebaliknya, tepuk tangan sangat meriah ketika nama Presiden Prabowo itu disebutkan. Ya, hanya satu kata, tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya tuh, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan. Atau Anda tidak memahami konteks atau tidak melihat langsung pastinya. Saya sekali lagi, saya bisa jelaskan. Jadi video itu sepertinya dipotong-potong sesuai kebutuhan. Jadi ada 3 pimpinan kalau tidak salah, yaitu pimpinan sementara, yaitu sementara sidang, DPD, DPR, dan MPR. Itu 2 orang yang berbeda yang diupload di video yang tidak ada tepuk tangan yang meriah. Itu di 2 keadaan yang berbeda. Satunya kelihatan itu bapak yang memimpin sidang beda. Yang satunya memang menyebutkan namanya. Yang dikulik ini malah oleh Yusuf Muhammad yang tidak disebut nama. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, terus orangnya diam. Kemudian melanjutkan yang lain. Nah, di momen inilah yang dibuat poin oleh para pembenci Pak Jokowi. Ketika disebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertepuk tangan dengan meriah, semua hadirin. Begini Bung Rocky, saya jelaskan. Jadi Anda itu perlu belajar yang namanya public speaking, intonasi, pengucapan saat di depan publik. Sepertinya Anda itu memang tidak pernah hadir di acara formal setahu saya. Ya siapa yang mau undang Anda di acara formal? Isinya apa? Miso-miso kata orang Jawa Timur, ya nggak pantas. Kayaknya nggak pernah ada di acara formal. Acaranya pasti non formal, diskusi santai dengan sesama pembenci atau di ILC.
Tapi kayaknya nggak pernah di acara formal. Jadi kelihatan sekali Bapak siapa itu ketika menyebutkan nama presiden tanpa nama Jokowi. Prabowo itu Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Dia koma berhenti. Saya tidak menyalahkan, kemungkinan grogi ya menjadi pimpinan sidang, makanya yang di sebelahnya mbaknya itu seperti menjelaskan. Ada video utuhnya, kalau yang video lain itu udah dipotong-potong, terus ekspresi Pak Jokowi juga dilihat. Jadi kelihatan sekali bahwa itu adalah pemenggalan kalimat yang tidak tepat kalau katakanlah seorang pembawa acara. Tapi kalau seorang pimpinan sidang ya tidak ada masalah. Jadi kemungkinan hadirin itu adalah menunggu penyebutan namanya Pak Jokowi. Jadi bingung, hadirin itu bingung. Terus yang video satunya memang menyebutkan lengkap tetapi tidak ada juga tepuk tangan yang meriah. Itu bisa saya jelaskan, mudah sekali kalau Anda memahami yang namanya public speaking, ya belajar sedikit-sedikit nge-MC gitu loh. Gini Pak Rocky, jadi dalam suatu acara itu pasti ada acara formal dan non formal. Itu saja intonasi dari MC berbeda, nadanya juga dibuat berbeda. Coba Anda cek video-video yang namanya voice over talent. Para talent itu bisa membawakan beberapa topik dengan nada, dengan warna suara yang berbeda. Misalkan menjelaskan berita formal pasti beda dengan berita yang tentang misalkan hobi. Misalkan sedang membacakan berita formal, tentunya intonasi dan warna juga beda dengan orang yang sama loh ini. Saya kasih contoh kalau berita formal. Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke NTT meresmikan 3 bendungan. Kalau berita lifestyle, berita santai, beda lagi. Si Raja Dangdut Rhoma Irama 3 hari ini akan konser di Bandung loh. Kalian pastinya harus datang. Nah itu contoh, saya nggak bisa fasih. Itu bedanya intonasi juga warna. Jadi di acara tersebut karena beliau orang sepuh, saya bisa memaklumi. Harusnya pemenggalan kalimatnya tidak di situ gitu loh. Dia mau melanjutkan, Jokowi juga bingung. Jadi akhirnya audien tidak bisa memberikan respon, bingung. Nanti tepuk tangan, belum waktunya tepuk tangan. Itu persis seperti gini loh Bung Rocky. Anda pernah nonton pertandingan tinju? Bagaimana announcer itu menyampaikan supaya orang bertepuk tangan. Nah, katakanlah ini ada pertandingan, Anda di sudut biru. Ladies and gentlemen, from ring blue, the Rocky Gerung. Nah itu orang pasti tepuk tangan. Nah, coba terus dibawakan secara formal. Dari sudut biru, Rocky Gerung. Dari sudut merah, Hersubno Arif. Gak ada yang tepuk tangan. Itu cara dari announcer supaya memancing. Itu ada tekniknya. Jadi Bapak tadi tidak salah, saya tidak tahu namanya. Kemudian yang kedua, yang beliau yang satunya itu juga menyebutkan secara komplit, tetapi tidak ada tepuk tangan yang meriah. Bagi saya juga normal, kemungkinan itu dalam suasana yang formal. Jadi tidak perlu tepuk tangan. Hanya yang terhormat. Itu kan juga tergantung dari nadanya. Lah dia menyebutkan Pak Prabowo, kenapa orang bertepuk tangan? Nadanya juga beda.
Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Yang saya hormati Presiden terpilih, lah kan beda. Mengharapkan orang untuk merespon itu pasti beda dari nada, dari intonasi. Jadi tidak ada yang salah dari beliau itu, apalagi beliau orang sepuh, bukan MC. Jadi nggak ada yang salah. Bung Rocky itu kayaknya nggak nonton. Oke, saya anggap peristiwa tadi keduanya memang benar. Tidak ada respon dari audien, dari para peserta sidang. Itu bagi saya juga tidak ada masalah. Tetapi kenapa ketika nama Pak Prabowo itu disebutkan orang bertepuk tangan? Jawabannya sangat mudah. Karena konteks yang disampaikan oleh yang menyebutkan, oleh yang menyampaikan itu adalah memperkenalkan bahwa inilah presiden berikutnya gitu loh. Coba disebutkan nama Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya nggak ada yang tepuk tangan gitu loh. Pakai logika Pak Rocky. Anda benar-benar nggak pernah hadir di suatu acara formal, bahkan mungkin acara pengantin aja nggak pernah. Nggak ada yang ngundang masalahnya. Nggak punya tetangga Anda itu, nggak punya lingkungan sosial, karena Anda selalu mencaci maki orang, membodoh-bodohkan orang. Itu aja yang saya tahu. Males. Jadi saya kulai Anda kali ini, Anda harus belajar public speaking. Tanya ke voice over talent itu bagaimana cara intonasi, pemenggalan kalimat, warna suara. Saya nggak paham, cuman saya bisa membagikan gitu loh ke Anda. Kelihatan sekali Anda tuh cepet gitu loh. Jadi sekali lagi ini pelajaran penting untuk kita semua. Yang namanya profesor ini sudah sangat salah kaprah di masyarakat awam. Dianggap seseorang yang mengetahui segala sesuatu. Loh, profesor itu juga ada spesialisasinya, hanya di pengetahuan tertentu, nggak mungkin menguasai semuanya. Oke, saya bilang gini, Pak Profesor Rocky Gerung, Anda memahami filsafat. Tapi saya Anda tanya tentang pompa air, water heater, nggak mungkin ngerti gitu loh. Jadi bukan orang yang serba tahu, serba mengerti segalanya. Itu yang sangat jarang orang menyadari, sengaja nggak sadar gitu loh. Dianggap profesor itu maha guru, ya maha guru di bidangnya gitu loh. Aduh, saya kok bersemangat sekali ini. Karena sangat jengkel tuh loh. Pembodohan ini begitu masif. Ya, tapi tenang saja. Menurut saya platform media sosial mereka juga nggak banyak. Orang itu sering bilang masyarakat publik. Pengguna Twitter itu berapa? Kalau saya boleh tahu pengguna IG itu berapa? Ya paling generasi milenial saja. Tetapi orang umum paling ya nonton YouTube atau TikTok, nggak terlalu saya pikirkan. Tetapi ini yang bahaya apa? Karena selalu dilakukan secara berulang-ulang dan masif, terus menerus, dan yang lebih bahaya lagi dilakukan oleh tokoh publik. Bukan seperti kita ini yang nggak punya pengaruh apa-apa. Mereka tokoh publik, sering muncul di publik, terus cendekiawan, itu beda. Influencer saya bilang, dia bisa mempengaruhi orang. Jadi sekali lagi nih, saya peringatkan ini. Pak Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung, Anda perlu belajar bidang lain. Anda itu merasa mengetahui segala hal. Nggak masalah itu, tetapi yang lebih ngeri lagi, Anda selalu menganggap orang lain lebih rendah, lebih bodoh dari Anda. Itu yang menurut saya kolonial. Itu ada channel Pak Simon John. Itu paradigma kolonial. Cara-cara penjajah untuk menghancurkan yang dijajah seperti itu, merendahkan. Jadi untuk video berikutnya saya sarankan ini Pak Rocky Gerung dan Mas Hersu Beno Arif bikin juga yang masalah Pak Jokowi tidak memberi salam, tidak menyalami Pak Tri Sutrisno. Kan nanti viral lagi itu. Jadi Anda bodohi masyarakat Indonesia dengan konten-konten receh yang menurut saya tidak ada substansinya sama sekali. Anda hanya ingin menarasikan bahwa Pak Jokowi itu sudah ditinggalkan rakyat. Ya saya anggap katakanlah memang orang-orang di dalam sidang paripurna tersebut tidak memberikan respon ke Pak Jokowi karena ya sudah tidak menganggap. Ya bagi saya nggak ada masalah. Itu hanya segelintir orang. Anda bilang
itu wakil rakyat. Bukan. Anggota DPR itu adalah wakil partai, petugas partainya masing-masing. Udahlah, saya pastikan itu. Kenapa? Ya karena mereka tidak akan bisa berbeda pendapat dengan partainya. Pasti kena namanya PAW itu loh. Kalau nanti ada voting atau apa, ya tetap mengerucut satu suara, satu partai. Nggak ada suara kita itu nanti disuarakan oleh wakil-wakil itu. Ya ketika sidang, ketika dengar pendapat disuarakan saja. Tetapi ketika pengambilan keputusan pasti tanya Pak Bambang Pacul, juragan, manut juragan. Undang-undang perampasan aset kita siap, tetapi izin juragan. Semua partai sama. Ini sudah menjadi lingkaran setan yang harus kita benahi. Ya Anda itu pakar tata hukum negara, bagaimana membuat sistem kepartean itu bisa efektif. Bukan seperti ini, saya nggak paham. Cuma saya bisa mengkritisi. Jadi kembali ke topik tadi, itu tidak ada masalah. Mereka bukan mewakili rakyat. Jadi Anda bilang Pak Rocky Gerung rakyat sudah melupakan. Ya segelintir orang-orang itu saja, dan terutama ya grup-grup Anda itu barisan pembenci Pak Jokowi. Anda bisa lihat besok saya kuliti lagi Anda masalah video tentang sambutan masyarakat di NTT yang katanya Anda di sana menolak. Judulnya itu kan pembodohan banget. Yang menolak 3 gelintir orang, ratusan ribu menerima kok. Anda mengatasnamakan rakyat, itu pembodohan. Sekali lagi, saya bukan minteri Anda, tetapi Anda tidak boleh merasa pinter karena Anda seorang profesor berarti menguasai segalanya. Itu saja yang ingin saya ingatkan kepada Anda yang terhormat Bapak Presiden akal sehat. Kali ini dengan rendah hati saya sebut Anda Bapak Presiden akal dangkal. Semoga video ini bermanfaat dan yang lebih penting memberi inspirasi dan yang lebih penting lagi memberi hiburan kepada Anda semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.